Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi pengendaraan jauh. Kemarin kita masih sampai pada ciri spasial, pada bentuk dan bayangan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke bagian yang bayangan ya. Di bayangan, jadi citra yang memiliki bayangan itu nanti biasanya memiliki tinggi. Jadi karena tinggi itu maka nanti akan kelihatan bayangannya seperti ini. Misalkan contoh kalau di sini, kalau menurut saya interpretasikan ini adalah tandon air ya. Jadi di sini ada bayangannya. Kemudian yang kedua ini adalah gambar piramida ya. Di sini ada bayangannya. Kemudian di sini ada yang namanya jalan tol dan papan pengumuman yang ada di jalan-jalan raya itu. Nah, ini ada bayangannya, ini ada bayangannya. Kemudian ini adalah mobil, bus atau truk ya. Jadi di sini juga muncul yang namanya bayangannya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya pola. Pola itu apa? Jadi pola itu adalah susunan spasial dari berbagai objek pada suatu bentang lahan. Ya. Jadi gambaran umum mengenai pola termasuk diantaranya adalah acak sistematik dan pola alami dan buatan manusia. Nah, gambar khusus misalnya contoh nanti ada yang melingkar, ada yang oval, linear, radial, persegi dan sebagainya. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh yang pertama adalah aliran sungai konsekuen ya. Jadi sungai yang memiliki arah alirnya sesuai dengan kemiringan batuan, namanya adalah sungai konsekuen seperti ini. Kemudian ada namanya aliran sungai radial sentripetal. Nah, jadi sentripetal itu nanti dia menuju daerah yang lebih rendah ya, seperti ini. Jadi di gunung itu nanti misalkan menuju titik yang lebih rendah, maka panahnya nanti menuju daerah yang berwarna biru ini. Nah, pola aliran sungai dalam bentuk menjari dan arah alirnya menuju yang titik pusat. Pola aliran sungai ini biasanya terdapat di daerah ledokan basin atau aliran sungai yang masuk ke danau. Kemudian di sini ada yang namanya aliran radial sentrifugal. Nah, jadi nanti pola alirannya itu nanti dia menjauhi titik pusat. Misalkan titik pusatnya ini dia nanti ke arah luar. Nah, ini adalah radial sentrifugal. Nah, ini biasanya di daerah vulkan atau puncak gunung yang berbentuk kerucut. Jadi sehingga nanti dia menjauhi titik pusatnya. Kemudian ada di sini adalah ini polanya lebih teratur, biasanya di daerah perkebunan kelapa sawit, kopi dan lain sebagainya. Nanti berdasarkan citra foto, nanti kita citra satelit, nanti kita bisa tahu oh ini teratur. Di sini ada yang namanya jarak, adalah pola tanam kelapa sawit atau daerah perkebunan seperti ini. Kemudian 7. Ini ada yang namanya situs. Nah, situs itu adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Nah, jadi situs itu bukan merupakan ciri objek secara langsung, tapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Nah, situs dapat diartikan sebagai, ini menurut Etes Simonet, ya, nanti berkaitan dengan situasi atau situs geografi yang diartikan sebagai tempat kedudukan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalkan pengaruh letak iklim terhadap interpretasi citra untuk geomorfologi. Tuh. Nah, di sini adalah contoh penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Nah, di sini ada jalan raya, kemudian ada yang namanya pola pemukimannya di samping kanan kiri. Ya, samping kanan kiri, samping kanan kiri, samping kanan kiri seperti ini. Jadi pola ini disebut sebagai pola memanjang atau linear. Kemudian di sini ini ada penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan garis pantai. Nah, sini ada laut, kemudian ada pantainya. Kemudian ada yang namanya pemukimannya memanjang, ya, sejajar dengan garis pantai. Nah, kemudian di sini ada penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan sungai. Ya. Nanti di sini ada sungai, dia ada kanan kirinya ini adalah pemukimannya. Next, ini adalah penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman radial, ya. Jadi radial itu nanti mengelilingi puncak gunung. Nah, di sini kecil-kecil gambarnya ini. Kecil ini adalah pemukimannya. Jadi pemukiman radial itu nanti melingkar mengelilingi puncak gunung. Ini puncaknya, ini pemukiman yang berada di punggung gunung. Kemudian ada yang namanya asosiasi, ya. Jadi asosiasi itu nanti berkaitan dengan misalkan seperti ini, ya. Jadi sebuah objek A dapat dikenali karena ada objek B yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan objek A. Kemudian
juga bisa dikatakan bahwasanya objek B merupakan petunjuk bagi objek A. Nah, kemudian objek B merupakan bagian dari objek A atau ciri khusus objek A. Kemudian objek B belum tentu ciri khusus objek A, tetapi sangat berhubungan dengan objek A. Artinya apa? Artinya dalam asosiasi itu nanti seperti ada clue yang mengarah kepada suatu objek yang nantinya kita interpretasi. Contoh ini, jadi untuk mengetahui bahwasanya ini lapangan, itu nanti dia akan berasosiasi dengan yang namanya gawang, kemudian ada apa ini? Tribun. Nah, kemudian misalkan terdapat persegi panjangnya 100, lebarnya 50, terdapat gawang, kemudian terdapat tribun. Apakah itu? Nah, itu adalah contoh dari asosiasi. Kemudian di sini ada bangunan stasiun berasosiasi dengan rel kereta api yang jumlahnya lebih dari satu. Misalkan contohnya seperti ini, terdapat bangunan, kemudian di dekat bangunan terdapat jalan banyak, jalannya seperti tangga, seperti kalau bahasa Jawanya ondo. Nah, seperti itu. Nah, jadi bangunan apakah itu? Nah, misalkan ini stasiun kereta api. Itu adalah contoh dari asosiasi. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwasanya bangunan dengan bentuk memanjang dikenali stasiun kereta api jika pada sekitar bangunan terdapat rel kereta api lebih dari satu jalur. Rel bukan merupakan ciri bangunan stasiun, tetapi sangat berhubungan dengan keberadaan stasiun. Nah, dengan mengetahui bahwasanya jalannya seperti itu, bentuknya seperti itu, maka nanti kita akan tahu bahwasanya ternyata ini stasiun. Kemudian yang ketiga ada yang namanya contoh. Ini contoh, ya, jadi terminal berasosiasi dengan lahan-lahan yang dipenuhi oleh bus atau mobil angkutan. Misalkan seperti ini. Sebuah objek dikenali sebagai terminal bis jika pada lahan bagian dalam terminal tersebut berupa lahan parkir yang dipenuhi oleh bus kendaraan angkutan umum. Nah, ini ada bus. Oh, ini ada yang lebih kecil lagi. Kemudian lahan parkir di bagian dalam merupakan ciri-ciri terminal, sedangkan bus atau angkutan umum yang sedang diparkir bukan ciri terminal, tetapi keduanya sangat berbeda. Jadi misalkan ada aspal, ada parkiran luas, ada mobil besar angkutan umum, kemudian ada juga tempat parkir, kemudian ada juga tempat untuk menunggu penumpang. Apakah itu? Nah, asosiasi itu biasanya seperti itu. Jadi ada clue. Kemudian untuk mengetahui bahwasanya objek itu apa, itu adalah asosiasi. Contoh, lapangan terbang berasosiasi dengan adanya hanggar lahan untuk parkir pesawat. Nah, jadi objek itu nanti dikenali sebagai bandara jika di sekitar landasan terdapat yang namanya hanggar dan area untuk pesawat. Misalkan jalan ini nanti misalnya, ini ternyata bukan hanggar atau bukan tempat parkirnya pesawat. Ini nanti jalan biasa. Kalau ini jalan biasa, otomatis di sini harus ada yang namanya aspal lagi, karena di sini putus aspalnya cuma segini. Ya, nanti bisa tahu bahwasanya ternyata ini bukan jalan raya, ternyata ini hanggar untuk tempat parkir pesawat. Itu. Nah, contoh lagi, bangunan sekolah berasosiasi memiliki lapangan untuk ikutan olahraga. Nah, ini ada lapangan. Kemudian misalkan ini untuk tempat upacara, ada lahan parkir dan sebagainya. Apakah ini? Tidak mungkin kalau ini rumah, karena ini berkaitan dengan lapangan untuk kerja, untuk parkir dan sebagainya. Ada gedung yang besar-besar. Nah, berarti ini nanti bisa juga sekolah. Atau mungkin ada yang jawab bahwasanya rumah sakit. Silahkan, karena interpretasi itu nanti beda setiap orang. Untuk mengerucutkan ini, maka nanti harus ada yang namanya konvergensi bukti. Misalkan yang satu menjawab bahwasanya ini adalah sekolah, yang satu nanti adalah rumah sakit. Nanti tinggal objeknya yang terdapat di sini apa? Misalkan sekolah, di sini ada lapangan. Di rumah sakit apa ada lapangan? Nggak ada, berarti di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi nanti harus ada konvergensi bukti yang mengarah bahwasanya objek ini apa. Tuh. Tapi kalau misalkan interpretasi awal menyebutkan bahwasanya ini adalah lapangan, menyebutkan bahwasanya ini adalah sekolah atau rumah sakit, silakan. Nah, ini kita masuk ke konvergensi bukti. Jadi konvergensi bukti dapat diartikan sebagai kombinasi unsur-unsur interpretasi sebagai pengumpulan dan pemilihan bukti untuk menyimpulkan suatu objek yang terdapat pada jika tadi. Contoh misalkan yang si A menjawab bahwasanya objek ini adalah rumah sakit tadi, yang si B menjawab bahwasanya ini adalah sekolah. Untuk mengerucutkan
ini sekolah atau rumah sakit, maka kita memakai yang namanya unsur-unsur interpretasi. Jadi nggak cuma bentuk, pola, tekstur, tapi bisa warna-warna dan lain sebagainya. Nah, konvergensi bukti pada citra. Nah, jadi di dalam mengenali objek pada citra, jadi tidak hanya menggunakan satu unsur interpretasi saja, jadi bisa menggunakan pola, tekstur, kemudian bentuk, kemudian ukuran, kemudian bayangan, situs, asosiasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti space-nya kita kerucutkan untuk membuktikan bahwasanya objek ini misalkan rumah sakit atau sekolah. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya karakteristik temporal. Jadi karakteristik temporal itu berhubungan dengan usia dan waktu. Usia itu nanti berkaitan dengan berapa lama. Kalau waktu itu nanti berkaitan dengan kapan. Jadi misalkan pengambilannya siang, malam, atau pagi gitu. Nah, jadi karakteristik temporal bahwa citra satelit nanti dapat merekam satu objek wilayah secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contoh misalkan Landsat. Jadi Landsat 3 dapat melakukan perekaman ulang terhadap satu wilayah setelah selang 18 hari. Misalkan kita melakukan proses merekam hari pertama, ternyata masih sawah. Kemudian 18 hari lagi, ternyata sawah itu sudah dibajak. Terus 18 hari lagi, ternyata sudah ditanami tanaman. Nah, itu untuk mengetahui waktunya. Jadi waktu dan penambahan objek yang terdapat dalam itu, dalam citra. Jadi seberapa besar perubahan yang sudah ada selama 18 hari sekali. Jadi 18 hari sekali dia melakukan orbit spread foto yang pertama, kemudian 18 hari yang kedua, kemudian yang ketiga, seperti itu. Jadi nanti kita mengetahui perubahan lahan biasanya. Yang pertama awalnya tadi misalkan sawah, kemudian ternyata sudah ada pemukiman, ternyata sudah ada toko dan sebagainya. Itu menggunakan yang namanya karakteristik temporal dengan menggunakan Landsat 3. Jadi nanti 18 hari sekali nanti akan melakukan proses perekaman seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih, itu yang disampaikan pada materi penginderaan jauh pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.